Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina wa ja'alna ikhwan mutahadina baina 'amilina da'iyan mujahidina fi sabilih. Wa ballagha risalah wa nasahal ummah wa adal amanah hatta atana al-yaqin. Fa in asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi Muhammad wa kullu syarri umurin muhadatsatuha wa kullu muhadatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah yang menggenggam langit dan bumi, sang penguasa hati manusia. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda alam, buayan Siti Aminah, putra dari Abdullah, pahlawan padang pasir, penegak kalimat la ilaha illallah, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, tabi'atnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya, yang semoga mendapatkan syafaatul uzma di yaumil jaza. Amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah sekalian, alhamdulillah kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan puasa Ramadan. Ikhwati fillah sekalian, kita hidup di dunia ini dituntut untuk berdakwah, sebagaimana Kiai Haji Umung rahimahumullah berkata, menjadi seorang fikih dakwah yang handal dibutuhkan pengorbanan. Maka dari itu kita harus pandai-pandai bersabar dan tabah dalam menghadapi cobaan dan rintangan yang akan kita hadapi di masa yang akan datang. Maka beliau berpesan, taharraku fillah wallahu yuharrikul qulub. Bergeraklah di jalan Allah, maka Allah akan menggerakkan hati-hati manusia. Ikhwati fillah sekalian, salah satu contoh berdakwahnya seorang pembelajar adalah dengan cara mengamalkan ilmu. Al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu tanpa amal bagaikan pohon tak berbuah. Al-ilmu imamul amal wal amalu tabi'u. Ilmu adalah pokok amalan dan amalan harus berlandaskan pada ilmu. Tuhatifillah sekalian, pada sore kali ini saya akan menyampaikan tugas presentasi fikih dan saya akan menyampaikan tentang puasa atau saum. Perlu diketahui, pengertian saum secara bahasa adalah imsak atau menahan, sedangkan secara istilah atau terminologi adalah menahan diri dari minum, makan, dan bersetubuh dan segala hal-hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Adapun ibadah saum ini memiliki sejarah, sama halnya seperti ibadah kurban. Sejarahnya dimulai ketika zaman Nabi Ibrahim ketika ingin menyembelih anaknya Nabi Ismail alaihissalam, dan Allah gantikan dengan seekor domba, maka Allah wajibkan berkurban pada hari itu. Begitupun ibadah saum ini Allah wajibkan di dalam Al-Quran sebagaimana firman-Nya yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu untuk berpuasa sebagaimana kami telah mewajibkan kepada orang-orang sebelum kamu supaya kamu bertakwa. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Adapun manfaat dari ibadah saum ini, diantaranya ada manfaat ruhiyah, yaitu menciptakan atau melatih sikap sabar, tabah, dan meminimalisir emosi dan menahan gejolaknya hawa nafsu. Yang selanjutnya adalah manfaat sosial, menciptakan sikap jujur, cinta akan sesama seperti saling berbagi antara satu sama lain. Yang selanjutnya adalah manfaat untuk kesehatan, membersihkan usus, memperbaiki pencernaan dan mengurangi kegemukan dan lain sebagainya. Adapun ibadah saum ini dibagi dua. Yang pertama adalah puasa wajib, yang kedua puasa sunnah. Puasa wajib adalah puasa Ramadan. Di antara puasa wajib ini telah diwajibkan oleh Allah dan tertera dalam firman-Nya yang berbunyi,
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. Sadaqallahul Azim. Quran Surah Al-Baqarah ayat 185. Setiap ibadah pasti memiliki rukun. Apabila rukun tersebut tidak dilakukan, maka ibadah tersebut otomatis tidak sah. Adapun rukun dari ibadah puasa ini, diantaranya yang pertama adalah niat. Setiap amalan harus bergantungkan pada niat. Sebagaimana hadis dijelaskan, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap amalan harus berlandaskan pada niat. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, menahan diri dari makan, minum, bersetubuh dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah dilaksanakan pada waktunya, yakni dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Di samping itu, ibadah puasa ini memiliki syarat wajib. Syarat wajib puasa ada 6. Yang pertama adalah Islam. Yang kedua baligh, ketiga berakal. Orang gila tidak diwajibkan untuk melaksanakan puasa. Yang keempat mampu untuk melakukan puasa. Orang sakit tidak diwajibkan untuk melakukan puasa karena ditakutkan karena puasanya tersebut akan membuat ia binasa. Yang kelima berhentinya darah haid. Yang keenam berhentinya darah nifas. Adapun syarat sah puasa ada 6. Yang pertama Islam, yang kedua niat, yang ketiga berakal, yang keempat tamyiz, yang kelima suci dari haid, yang keenam suci dari nifas. Di antara hal-hal yang disunahkan atau sunnah-sunnah di dalam puasa, di antaranya adalah yang pertama adalah menyegerakan berbuka. Yang kedua berbuka dengan kurma atub dan bilangannya harus ganjil. Yang ketiga, setelah berbuka maka membaca doa seperti ini. Allahumma laka sumna wa rizqika aftarna fataqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Yang keempat adalah mengakhirkan sahur dan lain sebagainya. Antara hal-hal yang membatalkan puasa adalah murtad, keluar dari agama Islam, meninggal. Ia berniat ingin berbuka. Ia ragu ketika berpuasa, menelan dahak yang telah keluar dari mulut, muntah dengan sengaja, berbekam, keluar mani karena terlalu banyak memandang lawan jenis, keluar mani atau madhi disebabkan karena mencium, menyentuh dan melakukan onani atau berpelukan. Dan yang terakhir adalah setiap hal-hal yang masuk ke dalam tubuh, baik itu mulut, otak dan lain sebagainya. Hal-hal yang dimakruhkan ketika berpuasa adalah yang pertama berkumur dan beristinsyak dengan keras ketika berwudu. Yang kedua mencium. Yang ketiga memandang istri terlalu lama disertai dengan syahwat. Yang keempat adalah berpikir dan menghayal tentang persetubuhan. Yang kelima memegang wanita dengan tangan. Dan diantara orang-orang yang dibolehkan tidak melakukan puasa diantaranya adalah orang yang sedang haid dan nifas, orang sakit, musafir, wanita yang haid dan nifas, wanita yang sedang menyusui dan hamil dan lain sebagainya. Adalah puasa sunnah. Puasa sunnah itu banyak jenisnya. Di antaranya lah puasa tanggal 9 Zulhijjah, yakni puasa Arafah, puasa tanggal 9, 10, 11 Muharram, 6 hari bulan Syawal, pertengahan pertama bulan Sya'ban, 10 hari pertama bulan Zulhijjah, puasa bulan Muharram, puasa Ayyamul Bid tanggal 13, 14, 15 Hijriah, puasa Senin Kamis, puasa Daud, dan puasa laki-laki bujangan yang tidak mampu menikah. Dan yang dimakruhkan adalah puasa Arafah bagi orang yang sedang wukuf di padang Arafah, dan puasa hari dan puasa yang dilakukan pada hari Jumat saja, dan puasa yang dilakukan pada akhir bulan Sya'ban. Dan di antara puasa-puasa yang diharamkan adalah puasa pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Yang kedua adalah puasa pada hari Tasyrik tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Yang ketiga adalah puasa saat haid dan nifas. Yang keempat
adalah puasa bagi orang yang sakit, karena ditakutkan dengan puasanya tersebut dapat menyebabkan ia binasa. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, karena dalam hadis dijelaskan khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik kalian adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Dan dijelaskan pula dalam firman-Nya, in ahsantum ahsantum li anfusikum, jika kalian berbuat baik maka kalian telah berbuat baik bagi diri kalian sendiri. Wa in wajadtum minni khata'a fa huwa min nafsi wa in wajadtum minni shawaban fa huwa min Allah. Yang salahnya dari saya sendiri dan yang benarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.